Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show and Soft Launching Reverse Vending Machine dengan tema Peran Pemuda Menjaga Lingkungan di Zaman Now dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan Hari Pohon Sedunia 2021. Yeay! Anyway, gue mau kenalin diri dulu. Nama gue Imam dan rekan gue Anissa and we are Mr. and Mrs. Plastic Plastic Heroes. Anyway, kita nggak sendirian tentunya. Kita bakal mengundang narasumber-narasumber kece. Siapa itu? Mungkin bisa dijelasin ke Anissa. Ada siapa aja? Yang pertama ada Kak Ines Amelia selaku second winner Miss Earth Indonesia 2020. Dan yang kedua ada Pak Suhendra Setiadi selaku CEO dan founder of Plastic Pay. Yang ketiga ada siapa Mas Imam? Ada Budinia Widodo selaku Corporate Communication Manager of Grand Indonesia. Tapi sebelum sesi talk show, kita mau menyambut dulu nih tamu spesial. Giving applause for Bapak Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Giving applause for Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dinia Widodo, Corporate Communication Manager Grand Indonesia, Bapak Suhendra Setiadi, CEO and Founder of Plastic Pay, Ibu Ines Amalia, Second Miss Earth Indonesia 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul pada kesempatan ini untuk hadir dalam rangkaian acara Yo Talk Show and Soft Launching Reverse Vending Machine atau RVM Plastic Pay. Lingkungan hidup yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Namun sekarang kualitas lingkungan semakin menurun. Dapat yang kita rasakan sekarang seperti pemanasan global, iklim yang tidak menentu, banjir, polusi udara, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup adalah salah satu akibat pencemaran berbagai sumber yang salah satunya adalah sampah plastik, di mana isu sampah plastik saat ini merupakan isu yang global. Secara kajian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017, jumlah komposisi sampah plastik di DKI Jakarta sebesar 14,8% dari total keseluruhan sampah Jakarta yang dihasilkan oleh warga berjumlah sekitar 7.500 ton per hari. Pada masa pandemi ini, semakin memicu lonjakan sampah plastik. Dikarenakan aktivitas rumah tangga yang banyak menggunakan berbelanja online, gaya hidup yang praktis menyebabkan konsumsi plastik sekali pakai berpotensi menjadi sampah yang cukup banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, DKI Jakarta sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah dengan pengurangan sampah dan pembatasan sampah plastik, dengan menetapkan kebijakan atau aturan berkolaborasi dengan stakeholder dari berbagai pihak, baik itu masyarakat, penggiat lingkungan, komunitas, dunia usaha, dan lainnya. Banyak hal yang sudah dilakukan, seperti kita banyak mendirikan bank sampah, kemudian kebijakan penggunaan kebijakan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan atau KBRL, aksi-aksi kampanye, penelitian, dan lain sebagainya. DKI Jakarta memiliki platform KSBB, persampahan di mana semua stakeholder dapat membantu Pemprov DKI untuk mengatasi masalah persampahan. Hal ini pun yang dilakukan pada hari ini oleh teman-teman dari Plastic Pay juga melakukan aksi yang sangat nyata, mengupayakan untuk mengatasi sampah plastik dengan membuat produk reverse vending machine sebagai sarana untuk menampung sampah plastik dari masyarakat. Mudah-mudahan akan semakin banyak titik lokasi yang akan ditempatkan mesin ini. Untuk mengatasi permasalahan sampah perlu keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk anak-anak muda
diharapkan dapat ikut terlibat menjaga lingkungan untuk melakukan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil sensus penduduk, di awal tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia akan didominasi oleh generasi milenial termasuk Jakarta. Dari generasi milenial diharapkan partisipasinya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Plastic Pay yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa Jakarta menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan sampahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para undangan atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan aja kita baru dengerin ya sambutan menarik dari Pak Asep Asep Kuswanto Kuswanto, selaku inspiratif Kepala banget. Dinas Pemprov DKI Jakarta, inspiratif banget. Dan juga memberikan inspirasi kepada anak muda untuk mau terlibat langsung dan berkontribusi dalam terhadap menjaga lingkungan. Betul banget. Nah, di sesi bentar lagi nih akan kita masuk ke sesi talk show, kita juga bakal mendengarkan sesi sambutan oleh para kolaborator kita. Dan acara kita ini, talk show dan soft launching kita ini, Reverse Vending Machine ini didukung oleh Sahabat Sirkulasi Semesta, Plastic Pay dan juga Grand Grand Indonesia. Indonesia. Nah, Yeay. tanpa menunggu lama lagi kita akan mendengarkan langsung sambutan yang akan disampaikan langsung oleh tim leader dari Brian Jung, Sahabat Sirkulasi Semesta. Terus juga ada Pak Sunda Setiadi selaku CEO and founder Plastic Pay dan Hi, I'm Brian Jung, leader of Sahabat Semesta Sirkulasi, aka Triple S, which is a team that I, alongside a few of my friends, formed in order to tackle environmental issues in Indonesia. Though we were limited in the number of activities we could carry out due to COVID, we nevertheless tried to do what we could. When we saw the Plastic Pay reverse vending machine for the first time, we were quite surprised. It's truly amazing. Not just an ordinary collection box, but it's a complex machine that provides users with rewards in exchange for plastic bottles. We find it amazing that you can trade in bottles to earn points that can later be changed into real usable cryptocurrency. In particular, it was very interesting for Plastic Pay to collect plastic bottles for recycling resources using blockchain technology. Triple S has long tried to install Plastic Pay's reverse vending machine in large shopping malls in Jakarta, but it's been delayed due to COVID-19. However, we've been able to install small collection boxes at Royal Jakarta Golf Course and the Hampton Apartment. However, we're pleased to announce that we can finally install a Plastic Pay machine at the Grand Indonesia Mall, the center of Jakarta. Originally, I should have been attending the opening ceremony with my team, but I'm greeting you through video because I'm currently in the US for school. I'd like to thank the Plastic Pay officials and the Grand Indonesia Mall officials, and I'd also like to thank the Triple S team members for making this possible. Although I'm not there, I wish you a successful opening. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Suhendra Setiadi, saya itu adalah CEO dan founder dari Plastic Pay. Pada hari yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Grand Indonesia dan juga untuk dari Pemprov DKI Pak Asep, terima kasih untuk kehadirannya dan semua teman-teman dan juga kolaborator, saya lupa, dari tim SSS, terima kasih sekali. Dan ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya karena ini adalah sebuah momentum. Bagaimana kita bersama-sama antara masyarakat, private sector, public sector bisa berkolaborasi untuk melindungi Indonesia yang merupakan negara yang indah. Dan kolaborasi ini adalah sebuah langkah di mana kita itu bagaimana kita bersama-sama bisa memodernisasi collection waste di Indonesia. Juga bagaimana kita itu bisa terlibat dalam aktivitas perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah. Dan di sini kita juga merupakan pembuktian bagaimana kita itu bisa berpartner bersama pemerintah dalam memerangi sampah plastik, juga bagaimana kita menjalankan program dekarbonisasi
Dan ini adalah sebuah pembuktian juga dari Grand Indonesia, dari SSS, ya, kolaborasi ini, keterlibatan terhadap 360 degree circular economy. Ya, dari publik kita bisa kembalikan lagi berputar dalam sebuah supply chain yang akhirnya kita kembalikan. Jadi program ini adalah pembuktian bahwa di Indonesia circular economy itu bukan hanya sebagai industri jargon, tetapi itu adalah sebuah realitas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, salam untuk semuanya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Sambutan para banget. kolaborator kita dari SSS, SSS, Plastik P dan juga dari Grand Indonesia. Menarik Wow. banget inspirasi dari sambutan kali itu. Semoga kita anak-anak muda di sana, milenial dan juga zilenial mau terlibat langsung dan tertrigger. Agar Langsung apa? Agar berkontribusi langsung terhadap langsung. sampah yang dihasilkan. Nah, tiba waktunya juga nih kita masuk ke sesi Talk show. talk show. Langsung aja. Siapa aja nih narasumber yang bakal hadir di Yang talk show kali ini? pertama, narasumber yang pertama ada Kak Ines Amelia dari second winner Miss Earth Indonesia 2020. Yang kedua, Tepuk tangan dong Aduh, teman-teman ya buat Kak Ines aduh. Amelia. Giving applause for Kak Ines Amelia selaku second winner of Miss Earth Indonesia 2020. Terima kasih Kak Terima kasih, Kak Ines. Ines. Kak Ines tasnya lucu banget sih. Kayaknya terbuat dari apa tuh Kak? Oh. Luar biasa. Nanti tahan dulu Kak ya, kita bahas di sesi talk show. Oke, terima kasih Kak Ines. Silakan duduk Kak Ines. Oke, berikutnya. Narasumber kedua ada siapa lagi nih? Kak Anissa. narasumber kedua ada Pak Suhendra Setiadi selaku CEO dan founder of Plastic Pay. Giving applause for Pak Suhendra Setiadi selaku CEO and founder dari Plastic Pay. Yeay. Selamat datang Pak Suhendra. Nah, ini yang paling terakhir yang kita tunggu-tunggu. Last The but not one least. and only. Giving applause for Budinia Widodo selaku Corporate Communication Manager Grand Indonesia. Selamat datang Budinia. Halo. Akhirnya sesi yang ditunggu-tunggu tiba juga. Sesi di mana? Kita Talk bisa show. talk show bareng sama 3 narasumber Masuk kece kece kita. Giving applause for 3 banget. narasumber kita. Woo! Mungkin bisa kenalin lagi Kak Anissa. Yang di sebelah saya ada Pak Suhendra Setiadi selaku CEO and founder of Plastic Pay. Tepuk tangannya meriah buat Pak Suhendra. Woo! Di sebelahnya ada Budinia Widodo selaku Corporate Communication Manager Grand Indonesia. Tepuk tangan buat Tangan Budinia. dulu Woo! dong. Berikutnya Berikutnya ada siapa Mas Imam? ada the one only. Siapa itu? Kak Ines Amelia, second winner of Miss Earth Indonesia 2020. Yeay. Setelah udah dikenalin, kita tanya dulu kabarnya gimana. Dimulai dari Pak Su yang paling ganteng sebelah sana. Halo Om Halo, Su. halo Om Su. Halo juga, apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih Pak Su kalau boleh tahu sekarang? Saya lagi sibuk kumpulin sampah Mas Imam. Hey, ini the real plastic hero banget nih sesuai tagline kita ya. Iya bener banget. Udah berapa banyak sampah nih Pak kayak dikumpulin Pak? Kita sudah banyak sekali, kita sudah kita ukurannya udah bertonton ya sampah plastik yang sudah kita berhasil coba kumpulkan dari masyarakat. Dan of course sampah yang kita kumpulkan itu adalah sampah yang boleh kita sebut adalah ethical waste. Karena di dalam sampah itu tidak ada elemen child labor atau child abuse atau boleh kita sebut juga modern slavery. Itu free dari itu. Semuanya itu jadi disebutnya ethical waste. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Suhendra Tepuk tangan, Setiadi. yeay. Ini highlight sekilas ya. Nanti kalian penasaran tonton terus ya. Selanjutnya ada Budinia Widodo nih. Hai, Hai, halo. gimana kabarnya Bu? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat semuanya. Semoga teman-teman di sini juga sehat semua ya. Amin. Amin amin. Lagi sibuk apa kalau boleh tahu Budinia Widodo? Waduh, panjang amat manggilnya Mas Imam. Plastic Hero. panjang. Mr. Plastic Hero panjang banget panggil aku gitu. Jadi kita santai aja kan ya, nggak yang tegang-tegang. Soalnya pasti pakai jas nanti saya harus nggak ya, nggak apa-apa ya. Kita lagi sibuk lumayan akhir tahun Grand Indonesia itu cukup sibuk walaupun memang
semenjak pandemi keadaan traffic kita berbeda dengan keadaan kita biasanya gitu ya. Namun dengan berlakunya PPKM 1 level 1 Indonesia udah boleh 100% kembali beroperasional, jadi traffic juga sudah mulai membaik gitu. Jadi pas banget juga ini Plastic Pay mulai berkolaborasi dengan kita saat ini nih gitu, karena kita udah mulai fungsionalnya 100%. Jamnya pun operasional kita udah dari jam 10 sampai jam 10. Mendekati akhir tahun biasanya di GI itu banyak acara Plastic Hero. Mas, ya aku manggil Mas Imam Pak Mr. Plastic Hero, jadi bingung apa aja lah ya. Hero dan Miss Plastic Hero. Oke. Itu kita banyak acara dan biasanya kita dimulai di akhir tahun ini kita ada Christmas program gitu ya. Yang nantinya akan ada shopping program tentunya untuk G-Card member kita. Lalu kita ada social media competition, kita ada kegiatan CSR juga, di mana juga bekerja sama dengan Plastic Pay juga menjadi salah satu bagian CSR kita juga, seperti itu. Sibuk-sibuk lah pokoknya kalau akhir tahun. Mantap. Giving applause for Budinia Widodo. Luar biasa. Menarik ya highlight dari Budinia. Mau tahu lebih lanjut? Tunggu sebentar ya. Berikutnya kita sapa lagi nih. Siapa? Kak Anissa? Ada Kak Ines Amelia selaku second winner dari Miss Art Indonesia 2020. Tepuk tangan yang buat Kak Ines. Halo. Akhirnya dreams comes true ya. Iya, Aku bisa aduh. collab bareng Dan sama Miss Art Indonesia 2020 loh. Gitu. Karena jadwalnya kan sibuk banget gak sih? Banget. Tiap hari solo syuting, terus juga kemana dan beliau meluangkan waktu di tengah-tengah kita yang Kesempatan berharga banget. berharga banget. Apalagi bertepatan pada Hari Hari Pahlawan Pahlawan dan juga Hari Hari Pohon Pohon Sedunia. Sedunia tanggal 21 November nanti. Anyway, apa kabar Kak Ines? Aduh, baik, sehat-sehat semuanya. Sehat. Aku yang terharu banget loh bisa diundang di acara Plastic Pay ini hari ini. Thank you Anyway, banget. Iya. Terima kasih Kak Ines. Anyway, acara kita juga didukung penuh oleh sahabat Sirkulasi Semesta, Grand Indonesia dan juga Plastic Plastic Pay. Pay. Tepuk tangan meriah untuk kolaborator kita. Terus sekarang lagi sibuk apa Kak Ines kalau boleh tahu? Aku sibuk kerja sebagai arsitek dan interior designer dan tentunya juga sebagai Miss Art. Jadi masih sebagai perwakilan ya anak-anak muda sekarang kita harus aktif untuk menyuarakan mengenai lingkungan. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri ya Kak Ines ya? Betul banget. Karena gimana kita bisa mau mengubah dunia kalau nggak mulai dari diri sendiri. Luar biasa. Itu kata kuncinya tuh. Semua perubahan harus dimulai dari diri Sendiri. sendiri. Kalau Kak Ines sudah, kamu kapan? Iya. Pak Su, Hai, mau nanya. ayo. Mau nanya nih, Hari Pahlawan dan Hari Pohon Sedunia menurut Pak Su. Oke, ini double question, saya bahas satu-satu ya. Oke. Ya. Kalau menurut saya pribadi loh ya, ini pandangan saya pribadi mengenai Hari Pahlawan itu adalah sebuah hari yang kita setiap insan Indonesia, setiap manusia Indonesia itu harus kita resapi. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita sudah berjuang berdekade-dekade untuk memerdekakan Indonesia. Sehingga kita nih kaum milenial, kaum zilenial itu sekarang bisa nikmatin keadaan Indonesia yang seperti ini nih. This is our wonderland. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita sekarang menghargai nih jasa-jasa mereka. Mereka sudah tumbang di peperangan demi kita. Kita kan harus hargain. Hargainnya dengan apa? Dengan kita menjaga bumi Indonesia, this wonderland. Terutama dari apa? Dari bahaya polusi atau bahaya sampah plastik, ya. Dan di sini Plastic Pay berperan bersama Grand Indonesia, bersama dengan Triple S, bagaimana kita berkolaborasi, mengajak masyarakat untuk kita merubah perilaku kita. Kita bukan one solution untuk semuanya. Kita hanya memberikan sebuah convenient atau kenyamanan ke masyarakat untuk kita melakukan recycling. Ya, jadi kalau teman-teman jalan-jalan, ini baru ada satu, tapi akan terus berlanjut. Nanti di Grand Indonesia dengan convenient kita tahu, kita habis minum, kita tahu kita ini sampah plastik ini bisa ditransformasi menjadi poin atau bisa dijadikan sedekah, dan sampah-sampah botol plastik ini bisa menjadi produk-produk upcycle yang keren.
Ya, itu satu. Lalu mengenai Hari Pohon, ya, kalau mengenai Hari Pohon, saya lihat bahwa pohon itu adalah merupakan paru-paru dunia. Ya, kita itu bisa hidup, bisa bernapas itu karena adanya pohon. Dan pohon itu jelas-jelasan itu dulu bukan main di masalah deforestasi. Terutama belum adanya plastik nih. Oleh sebab itu makanya kenapa plastik itu diciptakan? Sebetulnya plastik diciptakan itu salah satunya adalah untuk mengurangi penebangan pohon. Tetapi karena memang ini fungsi plastik ini yang luar biasa, dia bisa menjadi apa saja pengganti, ya, pengganti dari pohon, pengganti dari metal. Ini akhirnya menjadi overproduction, overuse. Makanya kan ada istilah yang namanya kita harus menjadi not only responsible consumer, tapi juga ada disebut responsible producer, ya kan? Nah, jadi kita dari responsible producer, ya, itu sudah jelas dari Triple S, dari Hung A Group Tire Manufacturing sudah membuktikan bahwa melakukan sustainability practice. Dari Grand Indonesia private sector itu juga melakukan ini. Dari komunitas masyarakat kita melakukan responsible consumption-nya. Nah, jadi oleh sebab itu kolaborasi ini merupakan momentum sehingga Hari Pahlawan dan Hari Pohon ini menjadi sesuatu yang benar-benar meaningful bagi kita semua masyarakat Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah manusia yang bertanggung jawab terhadap konsumsi, dan Indonesia juga adalah manufacturing dari private sektornya juga adalah manufacture yang bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa banget. Laki-laki yang bertanggung jawab banget ya. Kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita keluarkan harus menjadi lifestyle. Nah, bagaimana Bu Dinia menanggapi lifestyle tersebut? Apakah Grand Indonesia sudah sangat full komitmen banget ya? Apalagi ini momen langka banget ini hari ini nih. Banget. Makanya kita senang sekali Mas Imam, Pak Su, waktu kita diajakin meeting pertama kali dengan Pak Su ya waktu itu ya, dijelasin tentang 360 apa tadi Mas? 360 circular economy gitu ya. Di mana memang base-nya adalah atau core-nya adalah di sustainable living, sustainable lifestyle ya, which is in line dengan Grand Indonesia gitu. Grand Indonesia memang arahnya ingin ke sana. We're not fully 100% yet there, tapi we are going there gitu. Paling enggak ada usaha lah dari Grand Indonesia sebagai organization itu untuk kita menjadi sebuah organization yang memang eco-friendly organization gitu, di mana kita juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang cukup eco-friendly. Contohnya tadi saya udah sharing ya di offline nih waktu sebelum kita syuting ini gitu ya. Aku udah contekan karena banyak, jadi harus ngafalinnya susah, jadi aku pakai contekan. Jadi Indonesia semenjak kita berdiri itu sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memang cukup eco-friendly gitu ya. Contohnya, udah pasti ini yang standar adalah campaign kita dengan tidak menggunakan plastik. Jadi di seluruh tenan Indonesia kita sudah tidak ada yang menggunakan plastik lagi sesuai dengan peraturan gubernur juga dari tahun lalu. Begitu juga dengan kita ada arahan untuk campaign tidak memakai plastik sedotan plastik gitu ya. Jadi kita mengarahkan tenan-tenan kita untuk menggunakan plastik-plastik yang memang berbasis kertas atau mungkin yang biasanya apa yang straw apa besi ya, bukan apa sih? Stainless ya, besi. Lalu kita juga sudah ada pemilahan sampah organik dan anorganik, di mana kita saat ini sudah dapat membuat kompos sendiri, Mas Imam. Jadi kita ada kompos sendiri dari sampah organik yang kita kumpulkan, gitu ya, yang kita gunakan lagi untuk plantery kita, gitu. Lalu kita juga sudah ada penyulingan reverse. Nah ini kan reverse vending machine. Kalau kita reverse osmosis, which is adalah penyulingan air limbah toilet menjadi air bersih. Ini sudah kita lakukan dari tahun 2013. Nah, air ini kemudian kita gunakan lagi gitu ya untuk menjadi air di sistem pendingin mesin AC, lalu untuk air pembersihan lantai parkir, penyiraman tanah, karena kan di sekeliling Indonesia kita suka harus ada pembersihan. Nah, itu kita gunakan kembali gitu. Jadi
sudah banyaklah hal-hal yang kita lakukan untuk mendukung eco-friendly environment seperti Plastic Pay lakukan ini. Jadi pada saat kita ditawarin untuk berkolaborasi, langsung kita oke, siap, kita mau menjadi host salah satu vending machine ini karena kita juga ingin mengedukasi customer Grand Indonesia yang saat ini aku sembari jualan gak apa-apa ya Pak Su ya. Saat ini traffic kita itu sudah cukup membaik gitu ya. Namun memang karena keadaannya masih di pandemi gitu ya, masih belum kembali seperti semula. Cuman kita sudah sekitar weekend kemarin kita ada 55.000 pengunjung gitu ya. Jadi memang alhamdulillah sudah keadaan membaik dan tenan-tenan kita juga sudah cukup senang dengan adanya traffic itu kembali 100% di level 1 PPKM ini gitu. Jadi dengan kita bisa mengedukasikan ke customer Indonesia, harapannya semakin banyak orang yang lebih aware lagi terhadap sustainable lifestyle dan mereka ingin berpartisipasi dan mereka udah tahu kemana tempatnya. Seperti itu. Luar biasa. Giving applause for Bu Dinia Widodo. Biasa. Luar biasa ya, komprehensif banget ya. Dari Pak Su keren banget, dari Bu Dinia juga bahas masalah kompos juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen punya cabai sendiri bisa pakai pupuk kompos dari Indonesia. Tapi kita nggak jual sayangnya, Oh, kita hanya nggak gunakan jual ya? sendiri. intermezzo. Nah, anyway, samping kita ada Kak Miss- Ines nih, Kak Miss Ines. Art Indonesia. Miss Art Indonesia. Kak Ines Amelia bertanggung jawab terhadap sampah botol plastik sendiri. Mungkin Kak Anissa ada yang mau tanyain? Ada Kak dong Ines? mau nanya dong. Tadi Ini kan apa nih? udah nanya nih Pak Su definisi sama Bu Dinia definisi Hari Pahlawan sama Hari Pohon Sedunia. Nah, menurut Kak Ines sebagai Miss Earth nih, gimana nih definisinya menurut Kak Ines? Oke, ini kalau lagi saya contekannya udah banyak ya, udah 2. Tapi nggak boleh sama ya Kak Ines ya? Oh gitu, nggak boleh sama ya, jadi lebih susah malah. Plagiarism. Oke, tadi sebelumnya kan juga udah di-mention ya dengan Pak Su dan juga dengan Bunia. Nah, kalau dari aku, ini sih kayaknya aku nambahin aja ya, karena aku setuju banget, kayaknya semuanya juga pasti pada setuju semua yang udah nonton. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau by definition Hari Pahlawan pasti kita mengenang jasa para pahlawan. Tapi lebih dari itu kita sebagai anak muda terutama mengenang sejarah itu kita harus bisa belajar sesuatu. Terutama apalagi kita sebagai anak muda yang kedepannya kita yang akan jadi penerus bangsa. Kita yang kira-kira mau bawa kemana sih bangsa kita nih? Mau dibawa kemana sih nanti? Berapa tahun lagi lingkungan kita seperti apa sih? Itu bisa dimulai dari diri sendiri. Gimana caranya? Pasti kan kayak, aduh gimana ya caranya toh kalau misalnya aku jalan-jalan keluar aus minumnya plastik lagi, terus atau misalnya beli di supermarket botol aqua lagi, kayak aduh plastik lagi, kayak mau mulai tapi jatuh lagi, maksudnya kayak kena plastik lagi. Tapi menurut aku sendiri yang penting mulai aja dulu dibanding kita menunggu kayak sempurna nih bener-bener kayak udah gak ada plastik lagi di dunia ini. Tapi gimana caranya kita mau mengurangi kalau kita bahkan gak mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Jadi dari hal simple tadi dan dari yang Grand Indonesia sudah lakukan, lifestyle tadi juga udah oke banget kayaknya dengan gak ada sedotan plastik, gak ada kantong plastik lagi. Itu kan juga salah satu cara supaya iya loh kita harus aktif nih, mau belanja di Grand Indonesia mesti bawa kantong sendiri nih gitu. Dan juga kalau misalkan kita terlanjur yang namanya beli minuman, sekarang kan boba ya, kopi tiap hari kayaknya nggak bisa ya kalau nggak ada kopi sekarang, kopsus tuh. Nah tapi kita udah beli minum, terus taruh mana? Nah caranya bisa langsung ke value machine ini, iya. Nah nanti dari situ kita akhirnya bisa recycle. Dan juga sekarang kan juga udah banyak ya, anak muda kan pasti sekarang pada kreatif ya, udah banyak DIY nih, gimana misalnya ngubah plastik, sampah plastik jadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Contohnya? Ini dia. Nah. Oh iya. Pakai ya, kita pakai semua. Iya. Ya ini juga salah satu produk dari Plastic Pay. Ini terbuat dari sampah botol plastik yang kemudian di recycle dan jadi tas. Ini enak banget karena ini gede. Jadi kalau misalnya apalagi cewek ya kayak aku Muat banyak ya. agak rempong ya, bawaannya banyak, makeup lah, handphone, ini itu. Nah ini langsung praktis, semuanya bisa masuk ke dalam. Dan juga
Ini kan warnanya netral ya, maksudnya jadi mau pakai sama baju warna apapun tuh pasti masuk karena Matching loh ya. matching. Oh iya dong, kasual Keren kan? banget, keren banget. Keren. Decknya loh Kak, aku baru ngeh loh. Eh, Apa nih Kak artinya Kak? Mana. Waduh. Nih, the planet needs you. Oh. Iya. You dengnit nggak? Gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan perubahan kalau dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi kata kuncinya, tepuk tangan lagi sekali buat Kak Ines. Kata kunci adalah perubahan dimulai dari diri sendiri. Dan mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Planet aja udah membutuhkan kamu, apalagi Kak Ines. Nungguin siapa yuk? Nah, tiba juga nih sesi closing. Cepet banget ya waktunya gitu ya? Cepet banget. Iya. Sesi closing nih, aku mau mulai dari Bu Dinia dulu kali ya. Oke. Nah, Bu Dinia, punten. Hari ini kan kita tepat nih talk show dan soft launching reverse vending machine pertama di Grand Indonesia, hasil kolaborasi antara sahabat sirkulasi semesta, Grand Indonesia dan juga Plastic Pay. Ya. Kira-kira ada nggak sih Bu harapan dan juga ekspektasi ke depannya bagaimana kita sama-sama fully commit dalam Yes. mendukung circular economy minimal di Grand Indonesia dulu? Ya, saya bangga banget menjadi Grand Indonesia sih ya, bangga sekali bisa menjadi bagian dari gerakan ini. Terutama pada saat hari ini adalah Hari Pahlawan. Tadi seperti kata Mbak Ines bilang, mulai aja dulu dari diri kita sendiri. Sebenarnya ya cocok aja, kita juga bisa menjadi pahlawan plastik sebenarnya, Mr. Plastic Hero kan, gitu kan, And dan Miss. Miss Plastic Hero ya kan, gitu. Dengan memulai dari diri sendiri, dengan apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita pakai, kita pakailah plastik itu dengan bertanggung jawab, gitu ya. Tahu kemana. Kalau harus recycle udah tahu mau kemana. Harapannya ya itu tadi seperti saya udah mention sebelumnya, dengan customer Indonesia yang sebegitu banyak gitu ya, harapannya adalah mereka juga lebih aware lagi terhadap bahayanya plastik, di mana mereka nanti bisa menjadi sampah. Karena saya kemarin baru baca juga rata-rata setiap orang itu bisa makan mikroplastik tuh 70.000 mikroplastik setiap tahunnya gitu ya. Itu yang menjadi fakta yang what gitu kan, gitu kayak we didn't know that gitu kan, cuman ternyata begitu. Nah, tapi dengan adanya Plastic Pay di mana kita bisa bantu recycle si plastik tersebut menjadi hal yang lebih baik lagi dan luar biasa keren. Barang-barangnya, merchandise nanti pasti akan dilihatin kan, merchandise keren-keren banget. Itu kok bisa gitu, tuh hebat banget. Jadi ya semoga sukses dan bisa berkepanjangan ya, Amin. sustainable gitu loh, karena orang biar bisa lebih bisa aware lagi terhadap si eco-friendly sustainable living ini. Seperti itu sih Mas Imam. Bisa Gitu. merinding aku loh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Dinia. Anyway, tadi aja gue baru denger ya harapan bagus banget dari Bu Dinia. Nah, sekarang gue mau geser sebelah kiri gue nih ada Miss Art Indonesia cantik nih. Mungkin Jangan bisa. dempet-dempet, Mas. Jangan nempet-nempet. Oh, enggak, hati aku aja nempet. Oh. Anyway, Kak Ines, aku mau nanya nih Kak Ines. Kira-kira dari Kak Ines selaku Miss Art Indonesia nih, kira-kira ada nggak sih harapan dengan terjalinnya kolaborasi menarik ini antara sahabat sirkulasi semesta, Plastic Pay dan Grand Indonesia untuk sama-sama ayo kita berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap sampah botol plastik yang kita hasilkan. Kalau dari pandangan Kak Ines gimana Kak harapannya? Yes, pastinya seneng banget nih bisa jadi bagian dari gerakan ini, dan terutama juga harapannya ke depan makin banyak anak muda. Sekarang aja juga udah mulai banyak nih generasi muda sekarang yang udah lebih aware, yang udah lebih paham, oh iya ya kita harus jaga lingkungan. Nah, berharapnya semoga ke depan juga makin banyak anak-anak yang lebih mengerti tentang pentingnya menjaga lingkungan, karena aku juga mungkin udah sering ngomong ini berkali-kali. Better to do it, more people to do it imperfectly rather than one person to do it perfectly. Jadi dibandingkan satu orang nih ngelakuin ini kayak sempurna banget, bener-bener kayak gak pakai plastik sama sekali, tapi lebih bagus lagi kalau lebih banyak orang yang ngelakuin itu walaupun belum sempurna gitu. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Hebat Ines. Woo. Nah, tadi kita baru aja dengerin ya harapan dari Miss Earth Indonesia 2020 Kak Ines Amelia. Nah, berikutnya the last and only. Mungkin Kak Ines bisa sedikit tanya ke Pak Om Su. Mau nanya nih, mau nanya lagi, nanya mulu ya. Ayo mulu kayak ujian lu. Nih, Pak Su kan sebagai ini ya CEO dan founder Plastic Pay. Nah,
harapannya gimana nih ke depannya buat kolaborator kita dari Sahabat Sirkulasi Semesta, Plastic Pay, dan juga Grand Indonesia dengan penempatan reverse vending machine ini. Oke, jadi teman-teman, kalau dari saya sih ya, saya terima kasih lah dari ke pihak Grand Indonesia, Ibu Dinia, dari pihak Triple S ya, itu saya berharap ini akan menjadi menular. Saya itu ingin bermimpi ya, kita itu memiliki reverse vending machine itu seperti populasinya seperti ATM BCA, seperti reverse vending machine di Korea, di Jepang, di mana-mana. Dan itu di Grand Indonesia saya pengen every floor, every corner itu nanti ada reverse vending machine. Gunanya apa? Adalah Indonesia sebagai pembuktian kita it's a modern country. Ya, kita itu meningkatkan kebanggaan nasionalisme untuk Indonesia, bahwa kita negara yang keren loh, kita bukan negara yang ece-ece loh, kita saya yakin bahwa eventually Indonesia itu bisa berubah image-nya, yang sekarang itu adalah waste producer, tapi kita bersama-sama bergandengan tangan kita rubah image kita menjadi Indonesia adalah waste transformer. Kata kuncinya apa tadi Anissa? Kata kuncinya Indonesia bukan hanya sebagai waste producer tapi waste transformer. Luar biasa. Tepuk tangan meriah buat Pak Suhendra, Bu Dinia, dan juga Kak Ines Amelia. Tiba juga nih ada kejutan kecil yang akan diberikan oleh Kak Ines dan juga Bu Dinia. Apa itu kira-kira? Itu, Mas. Penasaran tahu nggak sih kira-kira apa? Tara 15. Itu suka sekali dengan botol bekas. Nah, kami dari Indonesia ingin memberikan botol bekas sebagai serah terima kami ya. Oh, konkret loh. Terima kasih. Ini ada 15 botol nih ya. Udah dihitung belum? Oh, udah pasti ya 15 ya. Oke, terima kasih Bu Dinia. Ini 15 botol plastik ya, yang kalau masuk ke got atau apa udah pasti ini nyangkut jadinya banjir nih. Yes. Betul. Ya, Betul. Tapi atau nanti jadi mikroplastik dan efeknya sangat luar biasa. Tetapi kita bersama Plastic Pay, kita bisa mentransformasi nih. Dari 15 botol ini jadi apa sih? Ya. Jadi apa yuk? Yuk pada penasaran nggak ya? Ini untuk Ibu Dinia. Dari 15 botol plastik tersebut, botol 600 ml, 500 ml itu bisa menjadi sebuah tas yang namanya di sini statement bag. Ya, dan ini bisa teman-teman download di aplikasi ya, cek di marketplace ini juga bisa didapatkan karena produk ini adalah produk yang ramah lingkungan dari sampah botol plastik yang functional, fashionable, durable, dan juga affordable buatan Indonesia dari UMKM, women empowerment, ada juga produk-produk dari UMKM difabel. Yes. Yes, dari UMKM difabel. Jadi produk ini adalah produk yang bukan hanya memberikan impact ke environment, tapi juga memberikan impact ke semua area termasuk social impact. Keren banget. Luar biasa. Sangat impactful banget. Saya mau tambahin sedikit, nggak salah Grand Indonesia bekerjasama dengan Plastic Pay. Woi, cakep. Jadi teman-teman silahkan jangan lupa follow IG-nya. Yes, dan IG-nya Grand Indonesia, follow IG-nya Triple S natural. ya. Follow IG-nya Plastic Pay, plasticpay.tech, ada Plastic Pay Store, ada juga di TikTok kita Plastic Pay. Jadi kita sama-sama di sini ngeramein, kita rame-ramein yuk. Di Grand Indonesia ada nih. Ya, ini ada perusahaan yang luar biasa ya, Triple S yang benar-benar bantu kita. Ya, jadi kita bersama-sama bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik.
Amin, ya rabbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi. Anyway, acara kita sekali lagi didukung penuh oleh Triple S, Grand Indonesia, dan juga Plastic Pay. Tanpa mereka, kita nggak mungkin hadir nih di sini nih, di tengah-tengah kalian. Oke, akhirnya thank you banget sekali lagi atas kesempatannya Om Su, Bu Dinia, Kak Ines, Amelia. Semoga selalu sehat selalu, jaga kesehatan Kak Ines, Bro Su, dan juga Bu Dinia. Dan ditunggu kolaborasi berikutnya. Pastinya, tungguin aja. Akhirnya sesi closing telah tiba. Ya. Kami selaku host pamit undur diri. Pamit mau kemana sih emang kita? Mau kemana? Ke mall dong abis ini. Habis ini ke mall dong, kan kita mau Jalan nonton di Grand dulu. Indonesia. Iya. Ke Grand Indonesia, hanya di Grand Grand Indonesia. Jadi mau makan, mau shopping segala macam langsung aja. Yuk mampir ke Grand Indonesia. Karena Grand Yuk. Indonesia memberikan sebuah value banyak dari mulai makanan, shopping dan macam-macam ya Bu Dinia Yes, ya. pastinya. Nah, Kak Ines mau nonton bareng aku ke Grand Indonesia? Oh, akalan dia itu. Oh, bukan modus, silaturahmi. Yeah. Oke, Kanisa ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih ya, Cukup ya Kak ya? pengen jalan-jalan. Woi, sama siapa? Sama cowoknya di sana ya. Oke. Siap, sekali lagi kami host pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.